Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan seri mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam Hauzah Ilmiah Al-Mustafa, dan pada kesempatan kali ini adalah sesi yang terakhir. Kita akan membahas peradaban dan kebudayaan di masa dinasti Ilkhanat, dinasti Timurid, Mughal, Safawi, dan Ottoman. Kita masuk ke Ilkhanat atau dinasti Ilkhan. Pasca penaklukan Islam oleh Mongol, pelajaran terakhir kita adalah terkait dengan invasi Islam, kawasan Islam oleh Mongol ya. Pasca penaklukan tersebut, Baghdad dan kawasan-kawasan lainnya di Irak hingga kawasan Asia Tengah selanjutnya diperintah oleh Hulagu yang mendirikan dinasti dengan nama dinasti Ilkhan. Ya, Ilkhan itu artinya adalah dinasti para khan. Dan itu kan orang-orang Mongol itu punya gelar khan semuanya, Hulagu Khan, Genghis Khan. Kalau yang dulu pernah sampai ke kawasan Asia Tenggara itu adalah Kubilai Khan. Itu adalah dinasti yang punya gelar khan. Khan itu artinya adalah raja atau sultan atau syah ya. Dan dia, Hulagu Khan ini mendirikan sebuah dinasti bernama Ilkhanat. Ilkhanat itu adalah berarti dinasti Mongol ya, yang didirikan di atas di wilayah yang dulunya, yang sebelumnya adalah kawasan Islam, terutama kawasan Abbasiyah ya. Nah, mulai tahun 1295 Sultan Ghazan dari dinasti Ilkhan ini kemudian memeluk Islam. Akhirnya para penguasa Ilkhanat itu masuk Islam semuanya gitu. Ini hal yang menarik ya. Jadi kalau di tempat yang lain bagaimana ketika misalnya sebuah kawasan itu diinvasi oleh sebuah kekuatan luar, biasanya kawasan yang diinvasi itu mengikuti tata cara, mengikuti peradaban, mengikuti kebudayaan, dan bahkan mengikuti kepercayaan atau agama yang dianut oleh para penyerangnya gitu. Akan tetapi yang terjadi pada Islam ketika Mongol menyerbu, menginvasi dan menduduki kawasan Islam, yang terjadi perlahan-lahan malah para sultannya itu sendiri malah masuk Islam. Itu dan dimulainya, kalau dikaitkan dalam kasus dinasti Ilkhanat, itu khalifah yang pertama atau sultan yang pertama yang memeluk Islam itu adalah Sultan Ghazan tahun 1295, dan diikuti oleh seluruh penguasa dinasti Ilkhanat berikutnya. Pusat kekuasaan dinasti Ilkhan itu berpindah-pindah, akan tetapi yang paling terkenal adalah kawasan Tabriz di Iran Selatan. Ini adalah kawasan dinasti Ilkhanat. Ya. Sebenarnya warisan peradaban di masa Ilkhan ini lumayan sangat banyak, hanya saja pusat dinasti ini adalah Iran. Sementara itu setelah dinasti ini berkuasa, penggantinya adalah dinasti yang mewariskan budaya dan peradaban lebih tinggi, yaitu dinasti Safawi. Nanti kita akan belajar tentang dinasti Safawi ya. Karenanya tak begitu banyak warisan budaya terkenal dari dinasti ini. Hanya 3 bangunan yang masih sering dikunjungi oleh para wisatawan, yaitu makam Baba Qasim, kemudian Menara Daruz Ziyafeh, dan Madrasah Imamiyah yang ada di kawasan Iran. Dinasti Ilkhan lalu digantikan oleh dinasti Timurid yang didirikan oleh Timur Leng. Timur Leng itu sendiri adalah keturunan Mongol Turki. Dinasti ini didirikan di kawasan Uzbekistan, lalu melakukan berbagai serangan dan penaklukan yang mengingatkan orang kepada watak kaum Mongol di bawah Genghis Khan. Jadi Muslim juga ini sebenarnya dinasti Timur Leng ini. Akan tetapi punya watak yang tidak begitu bagus ketika kekuasaan diperoleh dengan cara penaklukan dan pembunuhan. Wilayah kekuasaan Timurid sempat sangat besar, meliputi Iran, Irak, sebagian Syria, dan sebagian India. Timur Leng terkenal sebagai penguasa yang kejam terhadap para penentangnya. Akan tetapi ia juga sempat membangun kota Samarkand menjadi salah satu warisan budaya dan peradaban Islam. Ia membangun masjid yang megah dan indah. Pada masa hidupnya, kota Samarkand menjadi pasar internasional, mengambil alih kedudukan Baghdad dan Tabriz. Ia datangkan tukang-tukang yang ahli, seniman-seniman ulung, pekerja-pekerja yang pandai, dan perancang-perancang bangunan dari negeri-negeri taklukannya, misalnya dari Delhi, Tamasus, dan lainnya. Mughal adalah sebuah dinasti yang memerintah Afghanistan, Balochistan, dan sebagian besar anak benua India.
antara 1526 dan sampai 1857. Kesultanan ini didirikan Barbur, dan Barbur adalah keturunan kelima dari Timur Leng. Mughal berkembang dan menjadi sangat besar di masa pemerintahan Akbar Khan, yaitu cucu Barbur. Pada masa pemerintahan Shah Jahan tahun 1627, cucu dari Akbar Khan yaitu Mughal menjadi pada masa pemerintahan itulah Mughal menjadi dinasti terbesar di dunia di masa itu. Dan luas wilayahnya itu mencakup 120% dibandingkan dengan wilayah negara India zaman sekarang. Jadi ada satu masa ketika India ini adalah sebuah kawasan muslim, bahkan kawasannya lebih luas dibandingkan dengan India di periode sekarang. Karena zaman dulu itu kan India, Mughal ini meliputi juga kawasan Bangladesh, meliputi juga kawasan Pakistan dan juga Afghanistan ya. Itu berada di bawah pemerintahan dinasti Mughal. Saat berkuasa, Shah Jahan membangun sejumlah masjid megah dan yang paling terkenal adalah Masjid Taj Mahal. Sangat besar sekali masjidnya. Dan itu sebagian besar sepakat ya bahwa ini adalah salah satu di antara keajaiban dunia. Jadi Masjid Taj Mahal sampai sekarang masih berdiri dengan sangat megah. Bangunan ini awalnya merupakan makam dari permaisuri kesayangan Sultan Shah Jahan yaitu Mumtaz Mahal yang meninggal pada awal-awal kekuasaan Shah Jahan. Untuk mengenang istri tercintanya, Sultan membangun sebuah monumen megah bernama Mumtaz Mahal atau disebut juga Taj Mahal yang artinya adalah mutiara istana. Masjid ini memiliki ketinggian 73 meter. Bisa dibayangkan ya, tingginya 73 meter itu seperti apa ya. Sangat besar. Ini kalau fotonya seperti ini, silakan dilihat, ini adalah manusia nih, tingginya hanya segini, sementara masjidnya sangat besar sekali. Besar dan sangat tinggi dan sangat simetris. Nah, kita masuk ke Daulah Safawiyah. Awalnya kerajaan ini berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, Iran. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah yang diambil dari nama pendirinya itu Syekh Ishaq Safiuddin. Dan nama itu terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Bahkan nama itu terus dilestarikan setelah gerakan ini berhasil mendirikan kekuasaan. Perkembangan peradaban Islam di Persia secara independen dimulai sejak berdirinya dinasti Safawi. Yang dimaksud dengan independen itu maksudnya sebelumnya kan Iran itu banyak berkembang kekuasaan, dan di Iran banyak dibangun peradaban Islam. Akan tetapi sebelum dinasti Safawi, saat itu kan Iran dikuasainya oleh siapa? Oleh Abbasiyah di masa Buwaihi, kemudian juga Ilkhanat itu yang berkuasanya adalah orang-orang Mongol. Kemudian Timur gitu ya, Timur Leng itu adalah turunan Turki dan Mongol. Nah, kalau ketika kawasan Iran, kawasan Persia itu menghasilkan peradaban yang penguasanya adalah orang-orang Iran asli, orang-orang Persia asli, itu dimulainya pada masa pemerintahan dinasti Safawi. Pada masa pemerintahan Ismail, Safawi berhasil mengembangkan wilayah kekuasaannya ke seluruh Iran. Ibu kota kerajaan ini yaitu di kawasan Isfahan dibangun dengan sangat indah. Dan sampai sekarang bangunannya masih terawat dengan bagus ya. Di sana terdapat bangunan-bangunan besar dan indah seperti masjid, rumah sakit, jembatan raksasa di atas Zenderu, dan istana Chahel Sutun. Kota Isfahan juga diperindah dengan taman-taman wisata yang ditata secara apik ketika Shah Abbas I, dan Shah Abbas itu adalah penguasa paling terkenal di dinasti Safawiyah, wafat. Di Isfahan itu terdapat, di kota Isfahan saja itu terdapat 162 masjid, ada 48 akademi, 1.802 penginapan, dan 273 pemandian umum. Di bidang seni, kemajuan tampak begitu kentara dalam gaya arsitektur bangunan-bangunannya seperti terlihat pada Masjid Shah yang dibangun tahun 1611 dan Masjid Syekh Lutfullah yang dibangun tahun 1603. Unsur seni lainnya terlihat pula adanya peninggalan berbentuk kerajinan tangan, keramik, karpet, permadani, pakaian, dan tenunan mode, tembikar, dan benda seni lainnya. Seni lukis mulai dirintis sejak zaman
Raja Tahmasab. Seni lukis di Iran juga sangat berkembang dengan pesat, dan itu dimulainya di masa pemerintahan dinasti Safawi. Di masa dinasti Safawi itu ada dua aliran filsafat yang berkembang. Pertama ya aliran filsafat peripatetik sebagaimana yang dikemukakan oleh Aristoteles dan Al-Farabi. Kemudian filsafat Isyraqi yang dibawa oleh Syuhrawardi. Kedua aliran ini banyak berkembang di perguruan tinggi Isfahan dan Shiraz. Nah, kemudian di masa itulah pula ya muncul filsuf terkemuka bernama Muhammad Baqir Astarabadi. Mirdamat sering atau dikenal dengan nama Mirdamat. Mirdamat sering disebut sebagai guru ketiga sesudah Aristoteles dan Al-Farabi. Mirdamat dikatakan mampu membawa filsafat Aristoteles kemudian menggabungkannya dengan aliran Neoplatonik serta mistisisme Islam. Filosof yang fenomenal lainnya yang lahir di masa Safawiyah itu adalah Mullah Sadra yang disebut sebagai dialektikus paling cakap sepanjang sejarah filsafat Islam. Terkenal ya dengan beberapa teorinya ya, Hikmah Al-Mutaliyah, kemudian Al-Asfar Al-Arba'ah, tentang Sholatul Wujud, dan ada banyak sekali teori-teori filsafat yang dikemukakan oleh Mullah Sadra yang terus menjadi bahan kajian dan memiliki dampak yang sangat besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan secara umum. Di masa dinasti Safawiyah juga dikenal dengan para penyair legendaris seperti Jalaluddin Rumi, Sa'di Shirazi, dan Hafiz Shirazi. Hafiz terkenal dengan keindahan syair-syair sufi dan ghazal ciptaannya. Syair-syairnya mempunyai ciri-ciri surrealisme modern. Sementara kalau Rumi itu dikenal memiliki kumpulan syair yang terkenal bernama Al-Mathnawi Al-Ma'nawi yang merupakan revolusi terhadap ilmu kalam. Bagi peminat syair, peminat sastra timur pasti itu. Bahkan peminat sastra dunia secara umum itu pasti mengenal orang yang bernama Hafidz Rumi dan juga Sa'di. Sa'di Shirazi dikenal dengan puisi-puisinya yang pendek dan mengandung aforisme. Tulisannya yang terkenal ialah Bustan, artinya kebun, dan tahun 1257, dan juga Golestan, yaitu Taman Mawar Merah tahun 1258. Kitab Bustan ini adalah kumpulan puisi-puisi dan juga cerita-cerita yang mengisahkan sifat-sifat yang harus ada pada setiap muslim, yaitu adil, rendah diri, murah hati, dan tidak tamak. Karya Golestan di dalamnya berbentuk prosa dan mengandung cerita dan peristiwa-peristiwa pribadi. Syair-syair Sa'di juga sangat dikenal di dunia dan memberikan kontribusi bagi konsep-konsep kemanusiaan dan perdamaian dunia. Karya-karyanya diterjemahkan ke dalam puluhan bahasa Eropa dan menjadi bahan kajian para sastrawan. Dunia menghormati Sa'di hari ini dengan menghiasi pintu masuk ke aula di gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, dengan puisi Sa'di tentang simpati kepada sesama manusia ya. Ini syairnya cukup terkenal, Bani Odam A'zoye Yek Digaran ke dar farinash zeyek gauharan cu uzwi bedard awurt uruzegor degar uzho ro namonat karor, dan seterusnya, yang terjemahannya adalah anak-anak Adam adalah bagian tubuh satu sama lain. Ini adalah syair dari karya Sa'di yang terpampang di gerbang aula PBB ya. Anak-anak Adam adalah bagian tubuh satu sama lain yang telah diciptakan dari satu esensi. Ketika malapetaka menimpa satu bagian tubuh yang lain pasti turut merasakannya. Jika kau tidak bersimpati dengan penderitaan orang lain, engkau tidak layak disebut sebagai manusia. Nah, terakhir adalah Daulah Turki Utsmani. Kejatuhan dinasti Salajikah menandai berakhirnya pengaruh bangsa Turki atas dunia Islam, kecuali satu suku bangsa saja. Ya, kita kembali ke Salajikah ya, di masa dinasti Abbasiyah, bahwa saat itu ketika Salajikah jatuh, itu ada satu suku bangsa Turki yang masih tersisa, yaitu Bani Utsman. Klan ini bertahan dan bahkan membangun kekuatannya. Akhirnya pada tahun 1299 muncul kekuasaan yang berasal dari Bani Utsman Turki dengan pemimpinnya bernama Utsman bin Ertugrul sebagai khalifah pertama Daulah Utsman. Puncak kejayaan Turki Utsmani berlangsung tahun 1520 sampai 1566 di bawah pemerintahan Sulaiman I. Selama pemerintahan Turki Utsmani, peradaban yang lebih menonjol
kebanyakan itu di bidang militer. Itu peradaban di bidang industri senjata, sistem militer yang rapi, dan juga perluasan kekuasaan. Akan tetapi ada juga beberapa peninggalan cemerlang di bidang-bidang lain seperti bidang arsitektur, ditandai dengan adanya sejumlah bangunan dengan seni yang indah seperti Masjid Muhammad Al-Fatih, Masjid Agung Sulaiman, Masjid Hagia Sophia, yang dahulunya adalah gereja Saint Sophia. Ini pernah jadi museum, dan kalau tidak tahun 2020 atau 2019 yang lalu itu dinyatakan kembali sebagai masjid. Di bidang keagamaan pada masa tersebut, tarekat Sufi mengalami kemajuan. Tarekat yang paling berkembang adalah tarekat Bektashi dan tarekat Maulawi. Kedua tarekat ini dianut oleh kalangan sipil dan militer. Selain itu berkembang pula tarekat Naqsyabandiyah yang disebarkan oleh Muhammad Bahauddin Naqsyabandi. Tarekat ini mengajarkan zikir dalam hati atau zikir diam dan tidak disuarakan dengan keras. Masa imperialisme atau kolonialisme Barat mengakhiri hampir semua dinasti Islam. Yang lainnya bisa tetap berdiri dengan kekuasaan yang sangat terbatas. Satu-satunya dinasti yang bisa dikatakan masih berdiri dengan cukup kuat adalah dinasti Turki Utsman ini. Dinasti ini bahkan menjadi salah satu pihak yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama 1914 sampai 1918. Kekalahan kelompok poros atau Jerman, Australia, Hongaria, Italia, dan Ottoman berdampak pada bubarnya Khilafah Ottoman dan digantikan oleh pemerintahan Republik Sekuler di bawah kepemimpinan Kemal Atatürk. Dalam peristiwa kekalahan Ottoman di kawasan Timur Tengah itu ada keterlibatan dan peran dari kelompok Wahabi yang kemudian mendirikan dinasti Saudi modern. Ajaran Wahabi biasanya dinisbahkan kepada dua kelompok. Yang pertama adalah ajaran Abdul Wahab bin Rustum, sekte pecahan kelompok Ibadiyah yang disebut-sebut berfaham Khawarij. Ajaran ini sudah berkembang di Afrika Utara sejak abad kedua Hijriah. Wahabi juga biasa dinisbahkan kepada sebuah sekte yang berkembang di Arab Saudi dan dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Tahun 1703 lahirnya. Wahabi kelompok pertama bisa disebut sudah punah, sedangkan Wahabi kelompok kedua sampai sekarang masih eksis. Wahabi memiliki peran dalam kemunduran sejumlah peradaban Islam. Sangat disayangkan, harus dikatakan demikian ya. Karena mereka menetapkan parameter terkait dengan apa yang disebut dengan kesesatan atau bid'ah, yaitu berdoa kepada makam, juga memuliakan tempat suci dan orang-orang suci. Jadi, dalam pandangan orang-orang Wahabi, perilaku seperti berziarah dan bertawasul kepada para wali, bahkan bertawasul kepada Rasulullah, itu disebut sebagai kesesatan yang harus diluruskan. Dengan demikian, pandangan dan praktik tasawuf juga dianggap sebagai bid'ah. Padahal ya, sebagaimana kita tahu bahwa banyak sekali bangunan-bangunan yang didirikan untuk memfasilitasi perilaku-perilaku seperti begini. Gitu. Makam-makam diperindah, kemudian dibuat nyaman untuk beribadah, untuk berziarah. Masjid-masjid tentu saja sebagaimana pernah kita bahas di sesi-sesi awal perkuliahan ini, bahwa yang namanya peradaban Islam itu dibangun atas sebuah kepercayaan terhadap apa yang disebut dengan eskatologi, kepada ma'ad, kepada adanya kehidupan setelah kematian. Dan inilah yang mendorong kaum muslimin untuk membangun berbagai macam peradaban berupa bangunan-bangunan termasuk makam-makam. Akan tetapi ini orang-orang Wahabi menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang buruk dan bertentangan dengan Islam. Sejarah mencatat bahwa di tahun 1803 di kawasan Timur Tengah, Makkah dan Madinah baru saja dikuasai oleh kaum Wahabi. Mereka menghancurkan makam keluarga dan sahabat Rasulullah di Ma'la di Makkah dan Baqi di Madinah. Sebelum menguasai Makkah dan Madinah, Wahabi terlebih dahulu menghancurkan makam Imam Ali di Najaf dan Imam Husain di Karbala. Wahabi hanya berkuasa di Mekah dan Madinah selama 15 tahun. Tahun 1818 mereka dikalahkan dan diusir oleh Turki Ottoman yang bekerjasama dengan Mesir. Ottoman dan Mesir kemudian membangun kembali makam-makam tersebut dari reruntuhan kehancuran. Tanggal 28 Juli 1914 pecah Perang Dunia I antara sekutu. Itu adalah koalisi antara Britania, Prancis, dan Rusia melawan blok sentral. Itu Jerman, Austria, Hongaria, Italia. Dan dalam perang ini Ottoman berpihak kepada blok sentral. Tahun 1915-1916 Inggris dan perjanjian rahasia dan gubernur Makkah Syarif Hussein, juga klan Bani Saud yang menguasai Najd. Inggris akan memberikan wilayah Ottoman kepada siapa saja yang membantunya dalam Perang Dunia I. Dan sangat disayangkan bahwa inilah bibit-bibit perpecahan di kawasan Timur Tengah. Di saat yang sama Inggris juga membuat perjanjian rahasia lain dengan Prancis, disebut dengan The Sykes
Picard Agreement, isinya adalah pembagian kekuasaan atau mandat kedua negara atas negara-negara Timur Tengah jika mereka menjadi pemenang perang. 1917 ditandatangani Deklarasi Balfour yang isinya Inggris menjanjikan Palestina untuk Zionis. 1918 Perang Dunia I berakhir dan Sekutu menang. Kemudian Liga Bangsa-Bangsa dibentuk dengan tugas membagi-bagi wilayah rampasan perang untuk Perancis dan Inggris. Wilayah Timur Tengah yang terbagi-bagi di masa pasca Perang Dunia itulah yang menjadi cikal bakal wilayah administratif hampir seluruh negara di Timur Tengah sebagaimana yang kita saksikan sekarang ini. Ini peta wilayah mandat Liga Bangsa-Bangsa tahun 1920. Di sana mulai ada yang namanya Jordan, Saudi Arabia, kemudian kawasan yang kemudian bernama Qatar, Kuwait, dan lain sebagainya. Tadinya mereka kawasan tersebut kan berada di bawah satu kekuasaan, akan tetapi hanya dipecah-pecah setelah Perang Dunia Pertama. Hasil penting Perang Dunia I lainnya adalah dimulainya proses migrasi kaum Zionis ke kawasan Palestina untuk kemudian membentuk negara Israel yang terjadi tahun 1948. Tahun 1924, Syarif Hussein yang berkuasa di Hijaz dikudeta oleh Bani Saud yang sebelumnya sudah menguasai Najd dan juga ikut membantu Inggris dalam memberontak terhadap Ottoman. Sejak saat itu semenanjung Arab dikuasai oleh Bani Saud. Bulan Mei 1926 mereka menghancurkan Baqi dan Ma'la untuk yang kedua kalinya, gitu ya. Adapun makam Rasulullah beserta makam Abu Bakar dan Umar yang ada di sampingnya tidak sampai dihancurkan namun ditutup rapat hingga tidak terlihat. Itulah mata kuliah kita pada kesempatan kali ini, dan ini adalah mata kuliah terakhir dari keseluruhan seri mata kuliah sejarah kebudayaan Islam Hauzah Ilmiah Al-Mustafa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.